pagi Ibu Risma. Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak, sehat. Berarti ya, alhamdulillah sehat. Dan di sini Ulun ingin melakukan wawancara. Di sini adalah tugas dari pendidikan guru penggerak untuk melakukan wawancara terhadap pimpinan di sekolah. Baik. Wawancara di sini berkaitan dengan bagaimana cara pimpinan di sekolah mengambil keputusan terhadap dilema etika yang ada di sekolah. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah berkenan untuk meluangkan waktu di kesibukan yang padat untuk meluangkan waktu untuk melakukan wawancara tentang bagaimana cara Ibu mengambil keputusan untuk dilema etika di sekolah. Dan di sini saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau meluangkan waktu. Dan di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan mungkin saya berharap Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Dan mungkin untuk menghemat waktu dan mungkin Ibu juga ada kesibukan lain setelah ini. Mungkin apakah boleh wawancara kita mulai langsung aja supaya kita dapat melakukan kesibukan lain setelah ini. Baik Pak, silakan. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang dilema etika di sekolah Ibu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Biasanya kalau ada masalah, apabila keputusan yang kita ambil itu benar semua, nah berarti saya akan mengkategorikan itu sebagai dilema etika. Tapi apabila keputusan ada benar ada salah, nah berarti itu adalah bujukan moral. Jadi di sini Ibu membedakan antara dilema etika dan bujukan moral. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Jadi untuk menjalankan pengambilan keputusan itu biasanya kita lakukan secara musyawarah dengan Dewan Guru dan juga unsur warga sekolah yang lain, karena apapun keputusan yang diambil itu harus berpihak kepada peserta didik. Jadi dalam pengambilan keputusan tadi intinya adanya kolaborasi lah dari semua pihak. Dan pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah? Yang pertama pastinya kayak kita melihat dulu fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, itu kita teliti dengan baik fakta-fakta tersebut, kemudian kita lihat nilai-nilai apa saja yang terlibat atau nilai-nilai apa saja yang kemungkinan bertentangan di dalam pengambilan keputusannya nanti. Selain itu kita juga melakukan beberapa uji seperti uji moralitas, uji kelayakan terhadap keputusan yang akan mungkin kita terapkan ke depannya. Jadi sini prosedur itu kan melakukan langkah-langkah seperti uji legal, uji moral, sehingga keputusan yang kita ambil itu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Ketika kita menghadapi kasus dilema etika, itu hal yang paling efektif adalah dengan mendengarkan saran dari berbagai pihak yang kemudian kita tinjau bersama seberapa jauh keefektivitasannya apabila kita terapkan. Jadi seperti yang tadi disampaikan di awal, itu akan sangat efektif apabila ada kolaborasi dengan berbagai pihak. Terus pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah?
tantangan terbesarnya itu kan menjelaskan kepada rekan bahwa keputusan yang diambil itu harus benar-benar berpihak kepada peserta didik. Karena ada kadang Pak guru-guru itu yang ideal bahasanya kan, dia ingin sesuatu itu diambil berdasarkan fakta versinya dia. Nah, padahal kan ada hal-hal lain yang perlu kita pertimbangkan agar keputusan tersebut tidak merugikan ke peserta didik. Jadi tantangan yang Ibu hadapi adalah tantangan dari rekan sejawat ya namanya. Kan saatnya dalam kita mengambil keputusan itu kita harus mempertimbangkan baik buruknya, jangka pendek, jangka panjangnya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian kasus delima etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan delima etika tadi? Tergantung kasusnya. Kalau memang kasusnya bisa kita selesaikan di tempat dalam waktu yang singkat, maka itu akan kita selesaikan. Tapi apabila masalah tersebut memerlukan waktu yang lama, nah maka kita perlu pengaturan waktu, karena kan harus ada refleksi, harus ada evaluasi, dan harus ada pelaksanaan dari keputusan itu sendiri. Jadi tergantung masalahnya seberapa rumit. Jadi dalam mengambil keputusan tergantung kasusnya, misalkan kasus ini perlu cepat diselesaikan, perlu cepat. Terus pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor famili yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus delima etika di sekolah? Ada beberapa rekan yang memang mereka sudah memahami dengan baik bagaimana cara pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus delima etika. Jadi biasanya saya berkonsultasi dengan mereka bagaimana cara menangani kasus-kasus tersebut sebelum kemudian saya bawa ke forum yang lebih besar, karena dengan seperti itu saya sudah memiliki pandangan awal terhadap kasus tersebut, Pak. Jadi di sini ada ada yang membantu Ibu untuk bagaimana mengambil keputusan. Terus intinya di sini ada adanya kolaborasi lah. Terus untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan delima etika tadi? Jadi memang benar kalau delima etika itu adalah sesuatu hal yang memang sangat perlu didalami bagaimana hasil dari keputusan, karena kan apapun yang kita ambil pada dilema etika itu benar. Nah, hanya saja bagaimana kita menyikapi akhir dari keputusan itu yang menjadi kemudian sangat penting. Karena ada beberapa kasus kita ambil keputusan yang kita pikir sudah yang terbaik, tapi ternyata kedepannya itu malah sangat merugikan peserta didik. Jadi dilema etika ini yang perlu kita perhatikan adalah efek jangka panjangnya terhadap peserta didik. Jadi dari pembelajaran tadi Ibu dapat mengambil pengalaman bagaimana keputusan itu harus kita memikirkan jangka panjang terhadap siswa. Mungkin wawancara dari Ulun sudah cukup. Sekali lagi Ulun ucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk Ulun melakukan wawancara. Sekali lagi Ulun ucapkan terima kasih. Ya, baik Pak, sukses terus Pak ya pendidikannya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan Ulun Agusano dari SMA Negeri 1 Barat. Ulun calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sumatera Selatan. Di sini saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak untuk melakukan wawancara terhadap pimpinan di sekolah. Wawancara ini saya lakukan untuk mengetahui bagaimana pimpinan sekolah itu mengambil keputusan terhadap permasalahan yang ada di sekolah, terutama yang termasuk dalam delima etika, Pak. Ya, delima etika ya. Sebelumnya Ulun ucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak untuk
ulun melakukan wawancara Ya. dan ulun sadar ini dilakukan dadakan Pak, karena Ya. kan belum ada janji apa-apa, hari ini datang langsung melakukan wawancara. Ya. Dan ulun ucapkan terima kasih karena Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara tentang bagaimana cara pengambilan keputusan oleh pimpinan di sekolah. Ya. Dan di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan saya harap Bapak berkenan untuk menjawabnya. Ya. Dan mungkin untuk menghemat waktu dan mungkin Bapak ada juga kesibukan lain setelah ini, Ya. apakah boleh saya langsung melakukan wawancara untuk tugas saya di pendidikan guru penggerak? Ya, terima kasih kesempatannya. Saya senang sekali bisa diwawancarai. Perkenalkan, nama saya Syaiful Arif, MPD dari Sekolah Pendidikan Khusus, yaitu Sekolah Luar Biasa Negeri di wilayah Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saya rumahnya di HSU di Amuntai, jadi perjalanan dari Amuntai ke Daha ini kurang lebih 1 jam perjalanan. Jadi Pak, boleh kan saya langsung memulai untuk acara wawancara hari ini? Silakan. Di sini saya akan mengajukan 8 pertanyaan. Ya, Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? saya kalau mengidentifikasi kegiatan yang berhubungan dengan kasus dilema etika dan bujukan moral itu ada di kegiatan refleksi kegiatan pembelajaran di komunitas belajar, atau yang kami namai lokakarya mingguan, singkat dengan Lokmin. Jadi Kombel itu yang bisa memfasilitasi, mengidentifikasi kegiatan di mana itu kasusnya itu berupa dilema etika atau bujukan moral. Jadi gimana contohnya, misalnya dilema etika ketika terakhir rapat refleksi kegiatan kenaikan kelas, ya, kenaikan kelas itu ada 2 guru yang mempertahankan pendapatnya karena ada 2 siswa dianggap itu bertahan di kelas atau tidak naik kelas. Jadi dilema etika ini waktu kenaikan kelas Pak? Ya, kenaikan kelas, karena saya mengidentifikasi hal tersebut, jadi membuat saya dilema etika. Menurut aturan itu kan tidak boleh kalau di sekolah pendidikan khusus itu siswa bertahan atau tidak naik, karena nanti berhubungan dengan ketunaan atau keterbatasan siswa itu tunagrahita, autis, Down syndrome, slow learner, itu kan agak sulit untuk meningkatkan kompetensi pemahaman di sesuai fase belajarnya. Apabila tahun pertama dia nggak naik, belum tentu kan nanti tahun kedua itu bisa ada jaminan dia meningkat fase pembelajarannya, perkembangannya. Jadi bisa juga nanti tahun kedua nggak naik lagi, tahun ketiga nggak naik lagi, tahun keempat, tahun kelima nggak naik lagi. Bisa juga seperti itu karena keterbatasan ketunaan siswa tersebut. Jadi ini harus dinaikkan. Bapak waktu kenaikan kelas ya Bapak? Ya. Dan untuk saja pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan Pak? Ya. Ya, disitulah sehingga saya menimbulkan dilema etika. Satu sisi guru itu sudah mempunyai secara hati nurani siswa tersebut tidak memenuhi persyaratan naik kelas, karena absensi kehadiran itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi syarat naik kelas. Jadi dilema di sini dilema antara kejujuran sama kasih sayang loh Pak. Iya, kejujuran sama kasih sayang, dan saya juga memikirkan ke jangka pendek dan jangka panjang juga. Kalau jangka panjangnya nanti kalau di sini kan 12 tahun, sedangkan dapodik itu kan berhubungan dengan usia anak. Kalau seandainya nggak dinaikkan, nanti kalau kelas 12 itu nanti ada batasan usia, jadi dia nanti lulusnya
bisa melebihi batas usia yang dalam dapodik itu, maka jadi saya memutuskan itu berdasarkan minimal 2 atau 3 prinsip supaya hasil keputusan itu kuat. Kalau cuma hanya 1 prinsip aja yang saya pakai, maka nanti bisa digoyang oleh orang lain. Jadi saya berdasarkan aturan iya, berdasarkan hati nurani, memikirkan jangka pendek dan jangka panjangnya itu juga iya, sehingga kuat hasil keputusan itu diuji ya atau tidak, atau uji intuisi dan lain-lain, kan ada uji itu. Berarti Bapak sudah melakukan langkah-langkah untuk memutuskan sudah yang Pak. Iya. Jadi dari dengan mempertimbangkan ada aturannya, ada peraturan, ada rasa memikirkan jangka panjang dan jangka pendeknya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak tadi? Nah, untuk yang saya anggap efektivitas dalam pengambilan keputusan itu, saya melalui komunitas belajar itu kan setiap minggu ada kegiatan refleksi pembelajaran siswa. Jadi minggu pertama itu refleksi awal bulan, minggu kedua itu refleksi untuk kombel komunitas belajar Lokmin itu yang berhubungan dengan perkembangan pembelajaran di kelas. Refleksi yang ketiga juga begitu, yang berhubungan dengan perangkat pembelajaran di kelas. Refleksi yang keempat setiap bulannya itu refleksi akhir bulan. Jadi setiap minggu itulah efektivitas untuk melakukan peningkatan apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Terus mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak tadi? Tantangan yang paling utama itu yang kalau menghadapi dilema etika itu berhubungan dengan pengambilan keputusan. Yang pertama tantangannya itu pembelajaran yang berhubungan dengan sosial dan emosional. Bagaimana caranya hasil keputusan itu bisa diterima secara legowo oleh semuanya, baik yang orang tua, siswa juga menerima dengan legowo, guru juga menerima dengan baik. Kemudian dalam forum itu hasil keputusan bisa membuat semuanya menjadi percaya diri. Jadi tantangan utamanya itu yang berhubungan dengan dilema etika, ya. Jadi tantangan mungkin merupakan tantangan dilema etika yang ada ya Pak. Iya. Bagaimana kita keputusan kita ini merupakan keputusan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tadi Pak? Yaitu kalau dukungan dari semua pihak, baik dari guru semua ikut dalam komunitas belajar, tenaga pendidik juga ikut dalam forum refleksi itu, kelompok kekayaan mingguan itu didukung oleh komite sekolah. Jadi semua terlibat dalam mengambil keputusan, itulah yang membuat jadi mempermudah kita mengambil keputusan dengan kesepakatan kolaborasi bersama. Itulah yang membuat jadi keputusan yang berhubungan di dilema etika memutuskan bahwa dinaikkan, karena memang tanggung jawab kita semua. Pembelajaran berdiferensiasi itulah pembelajaran yang menerima setiap fase kebutuhan individu belajar murid, kan? Di mana satu kelas itu ada kebutuhan belajarnya berbeda-beda. Ada yang mungkin di situ di pendidikan khusus ya, ada yang satu kelas itu fasenya itu fase A, ada yang fase B dan ada fase C. Tidak sama semua itu kebutuhan belajar individu siswa, sehingga memang harus meningkatkan kinerja gurunya harus memahami bahwa oh ini anak kebutuhan fase belajarnya A, maka guru itu menyediakan perangkat pembelajaran, media pembelajaran yang berhubungan dengan fase A. Kemudian juga dia memahami dalam satu kelas itu ada yang kebutuhan belajarnya fase B, maka dia juga menyediakan media pembelajaran yang untuk melayani kebutuhan fase B anak tadi. Jadi dalam satu kelas itu beberapa pelayanan
sesuai dengan fase kebutuhan belajar anak. Sehingga anak itu harus naik terus, tiap tahun harus naik terus sampai dia lulus, sesuai dengan ya, kenaikan kelas itu sesuai dengan usia hidabodik. Nah, kebutuhan belajarnya itu berbeda-beda dalam satu kelas itu. Kalau dia naik, misalnya kelas 10 naik kelas 11 misalnya, maka karena seharusnya syaratnya dia persyaratannya nggak naik karena fase pembelajarannya perkembangannya belum memenuhi di kelas 11, maka tetap dinaikkan ke kelas 11, kelas 11, namun gurunya harus menyiapkan dia yang anak itu disesuaikan dengan fase pembelajaran masih di kelas 10 tadi, walaupun dia di kelasnya kelas 11. Jadi di sini yang faktor mempengaruhi tadi adalah ada kolaborasi dari semua ya, kolaborasi. Terus untuk pertanyaan terakhir, Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan D5 ITK tadi? Ya, pembelajaran yang saya dapat garis bawahi itu memang dalam mengambil keputusan itu dibutuhkan kolaborasi semua pihak, dari guru, dari wakil kepala sekolah, dari kepala sekolah, ada kolaborasi dengan tenaga kependidikan juga, ada kolaborasi dengan orang tua murid atau yang masuk dalam komite sekolah. Jadi disitulah akan ada kolaborasi sehingga semua mendukung hasil keputusan bersama, sehingga membuat yang bersangkutan itu semuanya percaya diri terhadap hasil keputusan itu supaya dapat dipertanggungjawabkan, menerima dengan percaya diri semua. Demikian. Jadi dari tadi kita dapat mengambil pengalaman ya Pak, Pengalaman dan ya. mengambil keputusan itu diperlukan kolaborasi dari Ya, semua. mungkin cukup untuk wawancara hari ini Pak. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih semua, sampaikan kepada kawan-kawan juga, salam. Terima kasih.